Selamat tahun baru, selamat hari Natal, selamat dan lain sebagainya. Dan aku nggak mau ngucapin selamat tahun kepada teman-teman. Ngucapin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di podcast aku. Kali ini kita akan membicarakan tentang tahun 2021 yang pada saat ini, yang pada kesempatan kali ini kita juga ada di momen akhir dari tahun 2021. Ya, momen-momen akhir 2021 dan akan menyambut tahun berikutnya, ini adalah suatu momen spesial bagi tentu di setiap orang. Tentu tak lepas dari setiap umat muslim yang ada di Indonesia tentunya. Dan 2021 menjadi suatu hal yang menjadi bahan perbincangan orang-orang ketika di penghujung tahun, baik dari isu gimana cara mengucapkan selamat tahun baru, selamat hari Natal, selamat dan lain sebagainya. Kita nggak akan bahas itu, kita akan membahas sesuatu tentang penghujung akhir tahun. Resolusi di akhir tahun, apa yang sebenarnya harus kita fokuskan ketika kita ada di penghujung akhir tahun. Mungkin aku mengambil sudut pandang tentang apa yang menjadi pikiran kita. Tentu, momentum yang seperti ini sudah biasa kita lalui. Tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya pun pernah kita lewati. Di tahun 2019, kita pernah melewati untuk menyambut tahun 2020. Tahun 2020 kita pernah lewati untuk menyambut tentunya setelah di akhir tahun 2020 ada 2021. Pun ketika di tahun 2021 kita akan menyambut yang namanya tahun 2022. Dan yang menjadi fokus kita adalah ada satu pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan di tahun 2022? Apa? Sudah terfikirkan? Sudah terplanning? Sudah terencanakan? Atau blast, nggak tahu mau ngapa-ngapain di tahun 2022. Ada suatu hal catatan yang perlu kemudian kita buka kembali. Apa itu? Masa depan dan masa lalu. Bahwasanya masa depan itu dan masa lalu tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain. Sama, bagaikan ayah dan ibu kita, bagaikan Adam dan Hawa. Masa lalu dan masa depan itu saling berkaitan, teman-teman. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak akan pernah terjadi masa depan kalau tanpa sebelumnya melalui yang namanya masa lalu. Sama, masa lalu itu akan terjadi dan ketika masa lalu terjadi akan timbul yang namanya masa depan. Membingungkan. Intinya gini, kenapa aku bilang masa depan dan masa lalu ini tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan dan saling berkesinambungan? Karena sama halnya ketika kita merencanakan untuk apa dan mau apa kamu di tahun 2022. Ketika kita merencanakan sesuatu hal yang sedemikian udah kompleks, sedemikian udah rinci, detail, sampai ke akar-akarnya, dan kita udah memplanning, bulan ini aku mau ini, bulan kedua aku mau merencanakan ini, bulan ketiga dan seterusnya bulan berikutnya. Tapi kita melupakan suatu hal yang penting di sini. Apa itu? Kita juga perlu membuka lembaran-lembaran yang telah kita lalui di sebelumnya, sebelum kita memplanningkan sesuatu itu. Sama, ketika kita berbicara tentang aku mau menyiapkan tahun 2022, maka kita juga perlu mengoreksi di tahun 2021, 2020 kita udah ngelakuin apa aja. Karena dari apa yang telah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 dan 2019, 2021, kita tentu melalui banyak hal. Dan suatu hal yang telah kita lalui itu jangan dilupakan begitu saja. Karena kenapa? Itu akan menjadikan bahan koreksi kita, itu akan menjadikan bahan evaluasi kita, itu akan menjadikan untuk membijaki diri kita ketika kita melakukan suatu hal nanti atau mengambil keputusan di tahun 2022. Makanya aku bilang, masa lalu dan masa depan itu tidak dapat dipisahkan. Karena ketika kita di posisi di masa depan, ketika kita di posisi tahun 2022 nanti, tentu kita akan juga melihat sebanyak mana pengalaman yang kita lalui di tahun berikutnya akan berpengaruh di tahun setelahnya. Sebelumnya dan setelahnya, ya maaf.
Dan pengaruh di tahun 2022 itu, kita akan tidak jauh dari tahun 2021 atas apa yang kita lalui. Berat apapun teman-teman mempersiapkan rencana planning di tahun 2002, tapi teman-teman tidak melihat atau tidak mengintrospeksi atau tidak mengevaluasi di tahun 2021, teman-teman itu ngapain aja, maka percuma, teman-teman akan begitu-gitu aja. Mimpi teman-teman akan seperti itu aja. Maka suatu hal koreksi benar-benar adalah bahan introspeksi diri, bahan evaluasi diri. Apa yang menjadi garis besar kita di 2021 dan itu yang perlu kemudian kita benahi apa itu, maka itu yang menjadi target kita seharusnya di tahun 2022. Jangan dilupakan itu. Jangan jadikan 2021, 2020 adalah kondisi di mana orang pandemi, di mana semua orang juga kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, kondisi down, kondisi drop, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu momen yang terburuk dalam hidup saya. Maka itu tidak perlu menjadikan evaluasi dan ya dilupakan aja tahun-tahun itu. Salah banget. Karena kenapa? Allah itu menciptakan manusia tidak lepas dari masa lalunya. Allah menciptakan manusia itu melihat dari proses yang dia lalui. Maka proses-proses yang dilalui itu, Allah itu pengen melihat sejauh mana manusia itu belajar dari kesalahannya. Dan untuk dari kesalahan yang dia buat, sejauh mana dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuh, teman-teman, satu kali lagi, dan aku tekani lagi pada teman-teman di sini, semua terhadap diriku juga, bahwasanya hidup itu juga punya konsekuensi. Kita rencanakan di tahun 2022 konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu tidak lebih dari apa yang telah masa lalu yang kita lalui. Maksudnya apa? Kita memplanikan, kita pengen hafal Al-Quran atau pengen kuliah S3. Amin. Pengen kuliah S3. Kayak itu. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensi yang harus teman-teman lalui adalah banyak waktu yang kemudian harus dilalui tentunya. Banyak waktu yang harus teman-teman sita untuk menempuh yang namanya S3. Dan konsekuensi yang lainnya apa juga? Masa lalu yang telah teman-teman lalui itu harus dilalui dan harus mempengaruhi dari kinerja teman-teman ketika pengen menempuh S3. Ketika teman-teman di masa lalu, di tahun berikut sebelumnya, di tahun 2021, di masa lalu itu, teman-teman lehai-lehai, padahal teman-teman di 2022 pengen menempuh S3 jurusan manajemen. Tapi di 2021, teman-teman itu belajar bukan tentang manajemen. Apa yang terjadi? Konsekuensi di tahun 2022, ketika teman-teman menempuh S2, ketika masa studi teman-teman itu akan mempengaruhi di tahun 2021 itu. Maksudnya mempengaruhi dalam hal teman-teman banyak nontonnya, ya wes, tontonan-tontonan informasi-informasi yang kemudian teman-teman cerna di tahun 2021 akan tentu mempengaruhi teman-teman ketika menempuh studi S3 di tahun 2022. Paham ya maksudnya? Maksudnya di sini kembali lagi ketika kemudian aku sebutin tadi di awal, masa depan dan masa lalu itu tidak bisa kemudian kita pisahkan, harus berkesinambungan. Bahasa dan apa yang kita lakukan pada detik ini, apa yang kita lakukan hari ini itu akan mempengaruhi kinerja kita nanti di tahun berikutnya. Teman-teman melakukan apapun itu, sebelum itu jangan lupa buka lembaran yang lalu, kayak gitu. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, itu juga perlu introspeksi, kita juga perlu muhasabah diri, kita juga perlu melihat apa aja yang telah kita lalui. Karena dasar-dasar yang kita ingin lakukan, tujuan-tujuan yang kita inginkan itu tidak lebih dari atas pilihan-pilihan yang kita lakukan di masa lalu. Dorongan-dorongan informasi yang kemudian kita cerna di masa lalu akan menentukan pilihan impian kita di masa depan nanti. Dan teman-teman, karena ini juga momentum akhir tahun, maka di sini aku mengajak teman-teman, apa yang telah kita lalui di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, sebelum ini kita lupa nanti, sebelum kita start to do it something in 2022 years di tahun 2022 nanti, sebelum kita melakukan start kegiatan kita, maka catat 2021 itu apa yang menjadi evaluasi besar kita.
dan mau menjadi perbaikan kita di tahun 2022. Karena apa? Kalau kita nggak catat sekarang, kalau kita itu tidak tanamkan di dalam pikiran kita, maka siap-siap aja teman-teman, 2022 itu akan menyerang kegiatan-kegiatan yang tidak terduga di kehidupan teman-teman, dan itu tidak menjadi jaminan bahwasanya di tahun sebelumnya akan menjadikan kepingan-kepingan yang akan nanti bisa terlupakan begitu saja, dan itu eman banget gitu. Makanya di sini manusia yang terbatas ingatannya, manusia yang terbatas penglihatannya, dan terbatas juga indera-indera yang lainnya, maka harus kemudian kita harus kita wanti-wanti, harus kita peringati dengan apa? Dengan mencatat atau benar-benar kita tempel di dinding-dinding kehidupan kita. Misal rumah, kok rumah sih, janganlah dimarahi orang tua ya. Kamar-kamar kita dan lain sebagainya yang bisa kemudian kita jangkau dan bisa kita akses dengan penglihatan kita setiap hari, atau kita bisa dengar di pendengaran kita setiap hari. Misal teman-teman buka laptop, tiba-tiba kemudian teman-teman dapat notifikasi reminder dan lain sebagainya. Itu cara kita masing-masing, kreatif kita masing-masing. Kalau kita menentukan hidup kita benar-benar terplanning, maka disitulah kemudian tujuan hakiki kita akan tercapai. Sebagus apapun tujuan itu, maka tidak lebih tujuan itu lebih bagus ketika kemudian kita pengen tujuan itu jangka panjang. Kalau bisa teman-teman, tujuan itu harus sesuai dengan tujuan kita setelah kehidupan ini. Dan apa itu tujuan kehidupan setelah ini? Tentu teman-teman bisa jawab dari pertanyaan itu, karena itu PR buat teman-teman. Dan itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan aku nggak mau ngucapin selamat tahun kepada teman-teman, ngucapin deh. Tapi di sini yang bukan jadi fokus kita bukan mengucapkan selamat atau lain sebagainya, tapi fokus kita adalah next kita mau apa, dan dari tujuan itu apa yang akan kita dapatkan, efek samping apa yang akan kita dapatkan oleh orang sekitar kita, dan lain sebagainya. Saya Di Samson, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.